Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wa da'watu ila Allah hiya wadhifatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dakwah ke jalan Allah. Sekali lagi, dakwah itu ke jalan Allah, bukan ke jalan seorang tokoh tertentu, bukan ke pesantren tertentu atau organisasi tertentu. Dakwah ini menuju jalannya Allah, maka jangan dirubah. Sehingga seorang dai ketika berdakwah, dia mengikhlaskan dakwahnya, kegiatan dakwahnya hanya untuk Allah, bukan mencari popularitas, bukan mencari harta, bukan mencari pengakuan, bukan mencari banyaknya kelompok, banyaknya orang yang ikut, bukan itu yang dicari. Akan tetapi apa yang dicari? Keridhaan Allah. Antum calon-calon dai harus perhatikan itu, harus ditanamkan dalam hatinya baik-baik bahwa dakwah ke jalan Allah bukan untuk membanggakan diri kita, bukan untuk memungut pengikut-pengikut yang banyak, bukan. Benar-benar untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wadhifatu ar-rusul. Dakwah, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, menuju jalan Allah itu adalah pekerjaannya, profesinya para nabi, profesinya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Dan jalannya orang-orang yang mengikuti para rasul itu dengan baik. Fa idza 'arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allahu alaihi bit taufiq lidzalika fa inna alaihi as-sa'ya fi infadhi ikhwanihi bida'watihim ila Allah azza wa jalla. Kita sudah membahas tentang ilmu. Ilmu, apa itu ilmu? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilm. Akmilu. بالأدلة. ثم الثاني العمل به، والثالثة الدعوة إليه. والآن نتكلم عن الدعوة. طيب. Jadi kalau seseorang sudah mengenal Rabbnya, mengenal yang dia sembah siapa, sudah mengenal nabinya, sudah mengenal agamanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya untuk itu, untuk mengamalkannya, maka dia wajib untuk berusaha menolong saudara-saudaranya. Wajib untuk berusaha menolong saudara-saudaranya. Bagaimana caranya? Dengan berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Kenapa dikatakan menolong saudara-saudaranya? Karena kalau orang tidak berada di jalan menuju Allah, maka dia berada di atas kesesatan. Satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan menuju Allah, jalan menuju keridhaan Allah. Berarti kalau ada orang berjalan selain di jalan Allah, berarti dia berada di atas jalan kesesatan. Kalau dia jalan kesesatan, ujung-ujungnya apa? Kebinasaan. Maka dakwah itu untuk menolong saudara-saudara kita dari jalan kesesatan. Dipanggil, sini, ini jalannya Allah. Ini jalannya Allah, ini jalan menuju surga. Ini jalan menuju keselamatan. Jangan ke situ. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Hadza sabilullah." Ini jalannya Allah, satu saja. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, "Khattalana Rasulullah SAW khattan." Rasulullah SAW pernah membuat garis di atas tanah. Kata Rasulullah, "Hadza sabilullah." Ini jalan yang satu, ini jalannya Allah. Kemudian Rasulullah membuat
beberapa garis di samping kanan dan kiri seperti ini. Kata Rasulullah SAW, wa hadhihi subul, ini jalan-jalan yang selain jalan Allah. Berarti jalan Allah cuma satu. Kalau orang tidak berada di atas jalan Allah, berarti di atas jalan-jalan kesesatan. Kata Rasulullah SAW, di setiap jalan ini ada syaitan yang memanggil. Ya, ada syaitan yang memanggil-manggil, sini, lewat sini. Nah, ini ada kenikmatan di sini, ini ada kesenangan di sini. Wah, dipanggil. Akhirnya dia menyimpang jalannya, tidak berada di atas jalannya ya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita panggil sini. Nah, tidak mungkin kita bisa memanggil orang ke jalannya Allah kalau kita tidak tahu yang mana jalannya Allah. Nah, itulah gunanya apa? Belajar. Kita mempelajari yang mana sebenarnya jalan yang diinginkan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah. Setelah kita berada di atasnya, baru kita panggil orang. Yang sampai kita berada di salah satu jalan kesesatan, kita panggil dia orang. Sini, yang cocok di sini. Orang yang sudah mengetahui, mengenal Rabbnya, mengenal Nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka dia wajib untuk mengajak, berusaha untuk mengajak manusia, menolong saudara-saudaranya, ya, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wal yubasysyir bil khair, ya, dan memberikan kabar gembira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaum Khaibar, pada hari peperangan Khaibar. Ini yang dihadapi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi pada perang Khaibar. Yang dihadapi siapa? Orang Yahudi. Ya. Pada saat itu para sahabat semangat semuanya mau berperang. Ya, karena perang ujung-ujungnya surga, hadiahnya surga. Maka ketika itu Rasulullah melihat para sahabat semua semangat, dia panggil Ali, sini Ali. Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim." Di perang Khaibar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai subuh. Nah, jadi ada namanya serangan fajar. Nah, perang-perangnya Rasulullah itu dimulai pada subuh hari. Jadi Rasulullah menginap di tempat yang mau diserang, menginap di situ. Untuk apa nginap di situ? Tunggu sampai subuh hari. Nah, kalau sudah menjelang subuh, maka Rasulullah mengirim pasukan mata-mata masuk ke dalam kampung yang mau diserang. Untuk apa? Untuk melihat di dalam kampung itu apakah ada orang yang azan atau tidak. Kalau ada orang yang azan di dalam kampung, berarti kampung itu ada orang Islamnya, tidak boleh diperangi, tidak boleh diserang. Tapi kalau tidak ada orang Islamnya, maka diserang. Dan peperangan ini langkah terakhir. Terakhir. Karena orang-orang Khaibar mengkhianati orang-orang Islam. Ya, jadi ada perjanjian damai antara orang-orang Islam di Madinah dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Tapi orang Khaibar mengkhianati, maka diserang oleh Rasulullah SAW. Ditunggu sampai subuh. Kenapa ditunggu sampai subuh? Untuk mengetahui di dalam kampung itu ada orang azan atau tidak. Kalau ada orang yang azan, tidak jadi diserang. Kemudian sebelum masuk, Rasulullah SAW berpesan kepada Ali, "Unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim." Pelan-pelan Ali. Jangan langsung serbu masuk. Jangan, pelan-pelan dulu. Sampai engkau sampai di tempat mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam. Bahkan dalam keadaan mau perang pun, apa kata Rasulullah? Ajak dulu mereka kepada Islam. Diajak dulu, didakwai dulu. Jangan langsung dibunuh. Dakwai dulu. Ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Kalau mereka sudah menerima Islam, sampaikan apa kewajiban mereka. Ini sekarang banyak orang Islam tidak tahu apa kewajibannya. Ya, kemarin ada mahasiswa di sini. Nah, ternyata dari kecil tidak pernah sholat sampai jadi mahasiswa. Tapi ditanya agamamu apa? Islam. Tapi dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib.
Ya, tidak tahu rukun Islam. Coba bayangkan. Tidak tahu kalau puasa itu wajib, tidak tahu kalau zakat itu wajib, tidak tahu. Ya, kalau orang sudah Islam, sudah menerima Allah sebagai Tuhannya, sudah menerima Muhammad sebagai nabinya, sudah menerima Islam sebagai agamanya, didakwahi, disampaikan kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan, apa yang wajib mereka kerjakan. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Kata Rasulullah SAW kepada Ali, dan ini sampai kepada kita semua. Ya, demi Allah kata Rasulullah, kalau ada orang yang Allah kasih petunjuk sama dia untuk masuk Islam gara-gara kamu sebabnya, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Kenapa unta merah yang disebut? Karena dulu hartanya orang-orang Arab yang paling bagus, yang paling mewah adalah unta. Ya, dulu orang Arab kalau punya unta itu orang kaya. Ya, harta mereka yang paling mewah dulu adalah unta, dan unta yang paling mewah itu humrun na'am, unta yang warnanya merah. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ya berhasil mengajak orang masuk Islam, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang gara-gara kamu, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan harta yang paling mahal. Orang hidup kejar-kejar harta, ternyata kalau kita berdakwah, kita bisa mendapatkan yang paling mahal. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Lebih baik satu orang saja yang kita kasih petunjuk, gara-gara kita kemudian Allah kasih dia petunjuk, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enak enggak itu dakwah? Enak. Cuma sekarang belum dirasa. Ustaz, kenapa paling banyak ustaz miskin-miskin? Ya, motornya purok-purok enggak bisa diganti. Nah, banyak nih orang ikut pengajiannya. Ya? Maka bukan itu. Ya, ukurannya adalah kebahagiaan akhirat. Ini dakwah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi marahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk ke jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti dia. Kita pulang kampung, ada saudara kita yang tidak sholat Islam tapi tidak sholat, kita ajak dia sholat, kita ajak dia ke masjid, ya. Kemudian akhirnya dia sholat betul. Selama dia sholat, kita ikut mendapatkan pahala yang sama dengan pahala dia. Coba bayangkan, itu satu orang saja yang sholat. Kalau banyak orang yang sholat gara-gara kita, bayangkan itu. Ya, ini enaknya dakwah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Apakah berkurang pahalanya orang itu? Tidak. Tidak berkurang pahalanya. Ya, kita dapat pahala yang sama dengan pahalanya, tapi pahalanya tetap tidak berkurang. Ya, dia tetap dapat pahala salatnya sempurna. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak orang kepada kejahatan, mengajak orang kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan dosa itu. Ada yang ngajari temannya lari malam-malam, pergi main PlayStation. Nah, bolos, dosa tidak minta izin. Maka dosanya temannya, dia berdosa, temannya juga berdosa. Tapi bertambah dia dosanya. Kenapa? Ya, dia juga mendapatkan dosa seperti dosanya temannya yang dia ajak. Ya, nah ajak temannya merokok, dia mendapatkan dosa yang dia lakukan, dia ditambah dengan dosa
Yang sama dengan dosa temannya yang mengikuti dia. Bagus enggak itu ajak-ajak teman tak melakukan kejelekan? Enggak bagus, enggak bagus. Ya, bangun malam-malam, ayo pergi curi telur di kandang. Ya, mau apa? Bagus dibakar-bakar. Enak itu telur kalau dibakar. Nah, pergilah dia mencuri. Dia dapat dosa, temannya juga dapat dosa. Tapi dosanya lebih lagi. Kenapa? Karena dia dapat dosa, dapat juga dosa seperti yang dilakukan temannya, didobol. Nah, bagus enggak ajak orang menuju kejahatan? Enggak bagus. Bagus mengajak orang kepada kebaikan? Bagus. Ya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, yang itu tidak mengurangi ya dosa-dosa orang yang diajak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi rawahu Muslim aidan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang melakukan kebaikan, kalau orang itu melakukannya, maka dia juga mendapat pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Coba ya, kita puasa sunnah misalnya, puasa sunnah, teman tak malas-malas, kita ajak mereka puasa sunnah juga, akhirnya sama-sama kita puasa sunnah. Dia dapat satu pahala saja, puasanya yang dilakukan, kita dapat double, karena pahala seperti dia kita dapatkan juga tanpa mengurangi pahalanya dia. Kalau kita sudah mengenal Islam, sudah mengenal Allah dengan baik, sudah mengenal Nabi dengan baik, sudah mengenal syariat Islam sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan dalil-dalil, maka kita wajib untuk menolong saudara-saudara kita dengan cara berdakwah. Dan dakwah ini kalau kita tidak lakukan, kesulitan kita. Kalau kita sendiri yang paham Islam, kemudian tinggal di lingkungan yang tidak paham Islam, susah tidak? Susah. Maka kita dakwahi mereka supaya banyak teman tak melakukan kebaikan. Kalau kita sendiri yang melaksanakan syariat, kita sendiri yang sholat di kampung, kita sendiri yang pergi ke masjid, coba lama-lama malas juga. Kenapa? Karena orang-orang yang lain tidak ke masjid, akhirnya nanti ikut-ikutan kita. Tapi kalau kita mengajak mereka, ayo ke masjid, ada yang ikut, maka kita akan saling menguatkan. Dan yang paling pertama kita dakwahi siapa? Keluarga. Ahsanta. Keluarga. Ada yang sudah paham hukumnya musik, pulang ke rumahnya, mamanya musik, saudaranya musik, sudah susah kita hindari. Ya, ada yang keluarganya Pak Botro. Apa itu Pak Botro? Penjudi. Ada keluarganya penjudi. Di sini belajar judi itu haram. Pulang ke rumahnya, nasuruh bapaknya pergi beli kupon judi. Pergi beli apa itu? Apa namanya? Nah, itu dipakai kalau mau main game, main judi. Apa namanya? Chip. Chip. Ya. Bukan slot, apa? Lain. Nah, kayak begitulah, ya. Chip. Bagaimana bentuknya itu chip? Uang. Beli begitu. Apa nih? Nah, bapaknya yang suruh. Maka diajak bapaknya dengan cara yang baik. Jangan, bapak ini masuk neraka kau bapak. Enggak boleh begitu. Enggak diterima, langsung ditaruh telinga. Anak kecil baru 1 hari di pondok, pintar mengajar-ajar. Enggak, baik-baik. Pak, ku pelajari di pesantren. Pak, haram itu Pak. Itu bilang Allah Pak dalam Al-Quran, ini ku pelajari di pesantren ini. Nah kita bawa di pesantren. Itu sesungguhnya khamar dan judi itu najis, perbuatan setan. Pak, jangan mikir main judi. Apalagi kalau kita dapat uang dari judi, baru kita kasih makan ke uang judi. Pak, dipelajari di pondok, rokok itu haram. Pulang disuruh beli rokok sama bapak, pikir dulu beli rokok nak. Ambil temu ku tak 2 batang. Hancur dunia persilatan. Ya. Jadi pertama kali kita ajari siapa? Keluarga. Tentu dengan memperhatikan adab-adab Islami, ya.
adik tak, kakak tak. Kan susah kita pelajari aurat-aurat perempuan. Pas pulang kakak tak cewek, bawa teman-temannya yang cewek di rumah. Nah, susah atau tidak? Nah, bawa ibu pakai celana pendek saja, tidak pakai jilbab, nah goda-goda temiki. Oh, kita kasih tahu kakak tak, bilang begini dengan cara yang baik. Dan cara dakwah yang paling baik adalah mengajar seperti ini. Makanya pondok ini didirikan untuk dakwah. Pondok ini didirikan untuk dakwah. Kenapa pondok? Ya, kalau dakwah di luar, di masjid-masjid, orang cuma hadir, ya, mendengarkan saja, ya. Setelah itu mungkin lepas, ya, tidak banyak yang tinggal diingatannya. Kalau begini, kalian kita panggil, suruh hafal hadis, suruh hafal Quran, ya, dijelaskan hadisnya begini-begini, tinggal akhirnya. Ya, tinggal diingatannya, tinggal di catatannya. Maka lebih faham, fokus belajar di pesantren. Maka dakwah yang terbaik itu ya melalui mengajar seperti ini, halaqah-halaqah ilmu. Kalau kita tidak punya kemampuan mengajar, fasilitasi orang. Seperti Pak Haji Ahmad misalnya. Ya, tidak bisa mengajar seperti ini. Tapi dia bikin pondok. Ada uangnya, bikin asrama, bikin ustadz, gaji ustadz, ya, kasih makan, gaji tukang dapur dan sebagainya, ada uangnya, maka dia juga mendapat pahala dari dakwah ini. Nah, jadi apapun kita lakukan untuk dakwah dan semuanya ikhlas karena Allah. Itu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Kemudian ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Sabar orang belajar, orang mengamalkan apa yang dia pelajari, orang berdakwah harus sabar. Susah enggak belajar? Susah. Susah kan? Susah enggak wes? Suruh hafal Quran satu halaman satu hari. Susah atau tidak? Ridho? Enggak Ji, karena belum menghafal. Susah atau tidak? Harus tinggal duduk lama di masjid. Iya tak? Keluar jam 7, masuk lagi jam 8, belajar lagi sampai zuhur. Ya, setelah zuhur ada lagi taklim. Sudah itu istirahat sedikit, bangun lagi asar, ada lagi pelajaran, menghafal lagi. Sudah maghrib, ada lagi pelajaran. Coba. Dan itu setiap hari selama bertahun-tahun. Kalau tidak sabar, sudah lepas. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Ngantuk, pura-pura sakit. Sudah banyak yang bohongnya, Ustaz, saya sakit perutku, sakit anuku, sakit ini semuanya. Tidak ada yang tidak sakit. Masalahnya dia terus yang sakit. Kalau main bola ada, kalau belajar sakit. Ini masalah. La haula wala quwwata. Ini orang tidak sabar. Capek di pondok, makanannya misalnya tidak enak, melapor sama orang tua, Pak, enggak mau Kak saya tinggal di pondok. Kenapa? Tidak kasihan dia Kak. Coba lihat Kak ini, kurus bengkak. Susah di pondok, bangun tengah malam jam 3, tidak boleh tidur sampai subuh, jam 7 baru keluar dari masjid. Dari jam 3, berapa jam itu? 4 jam. Baru ke 1 jam, di luar masuk mikir lagi belajar. Tidak tahan Kak saya di pondok Mak. Kalau kita sayang Kak, jemput Mak saja. Kalau kita tidak sayang, biar paling mati Kak di pondok. Wih, Dede, menangis orang tuanya. Tidak sabar. Kalau tidak sabar, tidak bisa orang berhasil. Harus sabar. Sabar pi orang. Ya, jadi sabar. Apa itu sabar? As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada orang pukul apa yang dilakukan kalau kita sabar? Tinggal saja sampai mati dipukul. Bukan itu namanya sabar. Sabar itu menahan diri supaya tidak melanggar peraturan Allah. Itu namanya sabar. Kalau lari, boleh atau tidak? Misalnya ada orang pukul lari melapor sama ustaz, melanggar peraturan Allah atau tidak?
Tidak. Ya, pulang tinggal mau saja saya biar dipukul Kak sampai mati karena sabar Kak. Bukan begitu sabar. Menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Wa habsuha am ma'siyatillah, menahan diri supaya tidak bermaksiat. Itu namanya sabar. Ada orang terbiasa merokok. Nah, taunya bilang haram itu rokok. Tapi nah tinggalkan ngerokok. Nah lihat ada orang merokok di depannya. Nah bilang dalam hatinya, ya Allah, kenapa nak gatal lagi bibirku? Begini bibirnya. Motomnya juga mengisap. Tuh. Sabar. Ada tong itu biasa orang, ada itu penyakit suka mencuri. Biar dia tidak mau mencuri, tapi penyakitnya ada namanya itu, lupa saya. Pokoknya kalau ada apa-apa dia gemetar kalau tidak nak ambil. Ada penyakit begitu karena terbiasa mencuri dari kecil. Ini kalau dia tidak mencuri tidak enak ngerasa, gemetar. Ada uang, itu gemetar ngerasa kalau tidak nak ambil. Sabar itu artinya menahan diri. Wa habsuha an tasakhuti min aqdarillah. Ya, menahan diri untuk tidak marah terhadap takdir Allah. Dia ditakdirkan menjadi orang yang tidak ganteng, sehingga tidak banyak perempuan yang suka. Motongi bergaya-gaya, tapi hidungnya miring ke kanan. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Menahan diri untuk tidak marah terhadap takdir Allah. Keluar dari masjid hilang sendalnya, berarti Allah sudah takdirkan hilang. Maka dia menahan diri untuk tidak marah. Jadi ustadz, santrinya suka melanggar, sabar. Nah ini saya juga belajar ini, dia bilang itu kita ustadz berarti tidak sabar Ki. Nah, makanya kita sama-sama belajar ini ya. Baik. Ya, tidak marah-marah terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Fayahbisun nafsa 'anit tasakhuti wat tadajjuri wal malal. Maka yahbisun nafsa, dia menahan dirinya dari kemarahan. Wat tadajjur, dari rasa jengkel. Susahnya ini tinggal di pondok, belajar terus, menghafal terus, tidak ada kayak ini rekreasi, ya. Jadi sahabat tidak boleh jengkel, wal malal, ya. Bukan tidak boleh bosan itu datang sendiri, tidak bisa kita halangi. Tapi bersabar ketika bosan. Ini terus lauknya, ini terus makanannya, ini terus setiap hari dikerja. Sabar. Wa yakunu daiman nasyitan fid da'wati ila Allah, agar dia senantiasa semangat berdakwah ke jalan Allah. Wa in udhiya, meskipun dia diganggu. Ingat ya, orang yang berada di atas kebenaran pasti akan diganggu. Apa? Coba ulang semua. Nanti ini ada dalilnya, insyaallah pekan depan kita bacakan. Barang siapa yang berada bersama Al-Quran, tegak bersama Al-Quran, maka pasti akan diganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu secara bertahap. Kemudian apa kata Allah? Fasbir li hukmi rabbika. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah dengan hukum Tuhanmu. Ya, menunjukkan barang siapa yang berdiri bersama Al-Quran, dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, maka pasti dia diganggu. Pasti ada orang yang tidak suka. Pasti ada orang tidak suka. Apa jalan keluarnya? Bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita ulang nanti poin keempat.